Hingga kini tidak jelas di mana keberadaan salinan asli Super Semar. Misteri juga menggeluti penandatanganan Super Semar. Awalnya Soekarno dilarikan ke Bogor setelah sidang kabinet 11 Maret 1966 di Jakarta dikepung oleh pasukan liar yang kemudian diketahui oleh pasukan Kostrat. Di Bogor, Soekarno diastroni 3 jenderal utusan Soeharto. Sejarah lalu mencatat buram apa yang terjadi di istana. Yang jelas, pulang ke Jakarta ketiga jenderal telah mengantongi Super Semar. Tidak jelas bagaimana Soekarno mau menandatangani surat yang praktis melucuti kekuasaan itu. Kesaksian pengawal Presiden Soekarjo Wilarjanto menyebut Soekarno ditodong pistol oleh seorang jenderal utusan Soeharto. Catatan lain menyebut Soekarno terpaksa membubuhkan tanda tangannya karena saat itu Istana Bogor telah dikepung tang-tang TNI dan ribuan massa yang berunjuk rasa. Super Semar diyakini tidak menyebut secara eksplisit penyerahan kekuasaan kepada Soeharto seperti yang dipropagandakan oleh TNI. Dalam pidato Soekarno pada 17 Agustus 1966, dia mengecam pihak yang telah mengkhianati perintahnya. Jangan jegal perintah saya. Jangankan saya dikentuti pakiknya saat itu. Soekarno kembali menekankan Super Semar bukan transfer of authority, melainkan sekadar surat perintah. Sejumlah orang mengaku mengetik Super Semar, antara lain Letkol Pur Ali Emran, seorang perwira Cakrabiu, bahwa menurutnya ia mengetik naskah Super Semar dengan didampingi langsung oleh Soekarno. Namun sejarawan Irlandia Benedict Anderson mencatat kesaksian perwira lain bahwa Super Semar ditulis di atas kertas berkop markas besar Pangandaran. Artinya, naskah Super Semar tidak disusun oleh Soekarno. Hanya 24 jam setelah terbitnya surat sakti itu, Soeharto membubarkan PKI, menangkapi anggota kabinet dan orang-orang terdekat Soekarno. Menurut adik Soeharto, Probo Sutejo, surat itu tidak secara eksplisit memerintahkan pembubaran PKI. Setelah itu, pula Soekarno menertibkan surat perintah 13 Maret buat mengatur Super Semar. Serupa Super Semar, naskah asli surat perintah itu hingga kini lenyap tanpa bekas. Setelah kekuasaannya dilucuti, Soekarno diasingkan dari kancah politik di Jakarta. Ia dilarang membaca koran atau mendengar radio. Kunjungan keluarga dan layanan kesehatan dibatasi. Sementara itu, Soeharto mulai membangun kekuasaan dengan membentuk kabinet dan membujuk parlemen untuk mengesahkan Super Semar dalam Tabs MPR nomor 9 MPRS 1966. Super Semar pada akhirnya digunakan oleh Soeharto untuk melahirkan rezim Orde Baru. Hingga kematiannya, sang diktator tidak berniat membuka tabir sejarah gelap tersebut. Begitu pula dengan orang-orang terdekatnya. Berbagai upaya yang dilakukan Arsip Nasional untuk menemukan naskah asli Super Semar. Terbentuk sikap Dian pejabat Orba. Saat ini semua saksi kunci Super Semar telah meninggal dunia. Hanya bayangan, tak ada yang lebih pedih daripada